Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kembali lagi bersama kami di Otasite Talk. Ya, kita di sini akan membahas beberapa cara naik gunung, bagaimana menaiki gunung, ya, bagaimana cara mendaki seperti itulah. Perkenalkan, nama saya Asraful Anam, saya sebagai pengamat gunung. Gunung yang mana? Selebel. Gunung yang Saya- mana yang udah mati? Semua gunung dong bang. Ya, saya berkuliah di UIN Araniri dan di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam gitu. Oke, lanjut host yang kedua. Terus perkenalkan saya Farid Ihsan, juga mahasiswa KPI UIN Araniri Banda Aceh tentunya. Pengamat gunung juga nggak bang? Tengok-tengok gunung sedikit. Oh gitu. Nggak terlalu dia mati. Oke, di hadapan kita ini udah ada 2 narasumber. Nah, yang pertama itu ada Hello everyone. Balik lagi. Kalau kenalin nama saya Jerry. Jerry aja. ya, halo Bang Jerry Halo, gitu. Bang. Nah, yang kedua Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Gary. wah, Mirip. Ya. keren sih. Nama saya Gary. Nama mirip, hobi mirip ya. Iya, mantap kali. Emang kalau Riri itu emang gunung dia. Iya. Karena cita-cita kami naik Rinjani. Yang satu Ini, celananya ini. hijau, yang satu bajunya hijau. Memang memang pas-pasan memang. Emang. Masya Allah. Wah. Aduh. Ini kalau kita bilang-bilang ya kawan-kawan. Yang pertama itu dari Bang Jerry. Beliau akhir-akhir ini udah banyak mendaki gunung, melewati lembah, Wih, menyeberangi lautan. menyeberangi lautan, banyak gitu. Nah, yang satu lagi ini si Gary. Gimana, Bang? Masih produk lokal. Masih produk lokal. Produk lokal. Belum, masih perlu banyak belajar dari Bang Jerry. Iya. Sebenarnya udah dari lama Oh, daki. sebenarnya dari lama. Tapi yang vakum. sama-sama. Cuma- kegiatan kuliah. Wah. Jadi nggak sempat turunin lembah. Next nanti selesai kuliah dia akan berkelana juga. Next. Masya Bareng Bang Jerry nanti. Amin. Oke Bang, ini yang pertama kami mau nanya itu kalau naik gunung itu pasti yang udah pasti itu ada persiapan gitu. Ya. Nah, apa persiapan yang perlu diperlukan sebelum memulai ekspedisi itu Bang? Nah, siapa nih Oke, jawab? dari Giri Bang Giri dulu. Ah, Kira lu. Kalau kita tanyain soal persiapan naik gunung itu, kita lihat dulu konsepnya bagaimana. Apakah ini open trip atau ekspedisi atau emang pendakian bersama gitu. Jadi 3 item itu ya berbeda-beda. Kalau kita ikut open trip itu ya kita cukup membayar trip, kemudian kita cuma membawa badan, kemudian pakaian ganti, kita tidak menyiapkan logistik segala macam itu sudah disiapkan oleh pihak penyelenggara open tripnya. Kemudian kalau kita ngomongin ekspedisi itu kan kita dari awal sampai selesai pendakian itu memang harus mencari salah satu sumber pemasukan lah, istilahnya kayak sponsor. Sponsor itu kalau ekspedisi itu kita memanfaatkan sponsor, dan kemudian ekspedisi itu ada lini-lini yang harus kita capai gitu. Misalkan kita naik gunung, misalkan loser, naik ekspedisi ke loser, apa yang mau dicari di loser gitu. Tidak hanya asal-asal pendakian gitu. Misalkan di loser itu mau penelitian tentang harimau di sana, mungkin mau lihat vegetasi hutannya bagaimana, titik koordinat pilarnya itu bagaimana. Nah, itu yang harus kita cantumkan ke ekspedisi. Cuman kalau kita berbicara ekspedisi ini emang banyak item-item yang harus kita persiapkan, karena dari awal sampai akhir itu semua tim itu terlibat. Beda dengan open trip tadi. Open trip itu ya cuman penyelenggaranya aja yang menyiapkan semuanya. Jadi peserta itu tinggal ikut. Kalau ekspedisi ini kita sama tim itu harus mempersiapkan dari nol gitu masing-masing. Kalau dan pun untuk anggotanya sendiri ekspedisi itu sekitaran 5 atau 6 9 orangan. Untuk open trip itu kan bebas ya biasanya. Ada yang 20-an, karena open trip itu udah banyak yang ini juga, banyak yang yang minat juga. Nah, yang terakhir itu ada namanya pendakian bersama. Pendakian bersama itu biasanya kita lakukan itu kayak bareng kawan, bestie gitu, kawan-kawan, misalkan kayak kawan kosan yang emang sehobi ya kita pendakian bersama. Itu cuman pendakian bersama itu ya kita cuman emang naik, kemudian santai-santai di sana, foto-foto, habis itu pulang gitu. Beda dengan ekspedisi tadi ya. Kalau pendakian bersama itu ya budgetnya itu dari kita masing-masing, patungan sama-sama, kemudian nanti kita masaknya sama-sama ya. Pendakian bersama gitu, nggak ada yang
khusus gitu, apa yang misalkan kayak logistik dan segala macam itu ya kita sepakati bersama gitu. Untuk persiapannya itu mungkin gitu. Masya Allah, luar biasa. Memang terlihat sering naik gunung ya. Ya benar. Makanya segala aspek yang ada di gunung itu harus kita tahu. Iya betul bang. Beritahu juga karena mungkin yang nonton podcast ini bukan kita aja loh. Masih banyak Semuanya. mungkin orang lain Orang yang tertarik dengan siapa tahu karena cerita-cerita dari pendaki-pendaki dan pengamat gunung ini menjadi tertarik mereka untuk melestarikan alam seperti itu bang ya. Betul. Oke, kita lanjut nih. Bagaimana cara memilih tim yang tepat untuk sebuah ekspedisi? Mungkin dari Bang Gary dulu. Kalau saya disclaimer dulu, saya bukan tipikal orang yang tadi yang dibilang sama Abang tadi, yang dibilang sama Bang Jerry tadi. Kan ada yang open trip, ada yang ekspedisi, dan ada yang pendakian bersama. Saya tuh lebih kayak pendakian bersama aja gitu. Jadi kalau memilih tim itu biasanya saya memilih orang-orang yang memang sehobi aja, memang sehobi dan orang-orang yang memang mengerti tentang pendakian gitu. Jadi ketika kita mendaki, kita bersama orang-orang yang mengerti tentang pendakian, maka pendakian tersebut ya memang sama-sama enak, sama-sama nyaman gitu, karena kita saling tahu gitu. Terus juga kalau pendakian bersama ini memang karena ya pengen fun-fun aja seperti itu, dan tidak ada pemilihan lah, biasanya yang sehobi-hobi aja gitu. Wow, itu berarti Bang gunung-gunung di Sumatera itu udah semua? Kalau gunung di Sumatera kalau gunung di Sumatera alhamdulillah udah semua, tinggal Sibuatan mungkin. Kalau di sana kan ada istilahnya triple S, Sibuatan, Siwaya, sama Sinabung. Nah, Ini baru double. dua, yang satu gunung lagi. Ya. Ya, Masya Allah. Dan untuk Bang Gary nih Bang, apa semua seluruh Sumatera apa se-Indonesia nih Bang? Kalau targetnya itu kalau emang maunya itu ya seluruh Indonesia. Cuman kan kita ngelihat budgetnya juga kan. Cuman kemarin itu udah, kalau di Aceh itu kita tinggal, kalau gunung-gunung yang wisata itu udah semua. Kalau di Aceh, kemudian kalau emang yang pendakian lama ataupun gunung-gunung yang emang tidak diizinkan mendaki itu kayak Loser, Kemiri, itu yang belum, kalau di Aceh itu yang belum tercapai gitu. Kemudian kalau di Sumut itu ya ada juga waktu dekat ini mungkin akan ke Sumut juga, itu mengambil triple S juga kalau emang ada dikasih kesempatan dan rezeki juga. Dan kemarin itu udah ke Sumsel juga, tempat naik Gunung Dempo sama Gunung Patah, kemudian ada Gunung Batur juga gitu. Jadi kalau emang ada rezeki itu ya kita maunya semua gunung harus kita daki, cuman ya kita lihat lagi kondisi dan tenaga juga lah, dan pekerjaan juga gitu. Benar. Ya betul. Berarti Triple S kayaknya bakal bareng sih ya ini. Iya, ya, bareng. ini ya. Harus Ya, harus bareng sih. Karena sama-sama dari KPI dong. Iya, masa nggak bareng? Ya, aduh. Oke, lanjut Bang. Mungkin dari Abang ada pertanyaan gitu. Mungkin pertanyaan ini nggak menjurus ke siapa yang harus menjawab, tapi mungkin bisa aja Bang Jerry atau Bang Gary yang menjawab. Ada pertanyaan sedikit nih Bang. Kan abang-abang ini udah berpengalaman mendaki gunung-gunung. Jadi masih belajar. jadi pertanyaannya kayak mana cara kita memilih gunung untuk kami yang pemula ingin mencoba nih Bang? Jawab ya. Ya. Mungkin kalau banyak juga yang, kalau istilah sekarang tuh banyak orang itu yang FOMO ya istilahnya. Ikut-ikutan. Orang-orang yang emang sebenarnya FOMO itu sebenarnya baik sebenarnya. Kita kan FOMO itu dalam artian apa yang lagi tren itu ya kita harus ikuti gitu kan. Karena kan perkembangan zaman sekarang itu ya mau tidak mau kita harus ngelebur di sana gitu. Dalam artian FOMO di pendakian ini banyak yang salah artikan. Jadi kan kita lihat sekarang itu apa-apa itu orang ya selebrasi di atas puncak, kemudian dia happy have fun, dia upload ke Instagram, sosial media. Jadi hal-hal yang menarik lah yang buat kawan-kawan yang emang sebenarnya belum siap untuk mendaki, dia memaksakan untuk mendaki. Dipaksakan ya. Jadi itu yang membuat hal-hal yang emang bisa fatal ketika kita naik gunung. Jadi kalau ditanya apa sih sebenarnya yang emang perlu dilakukan ketika mendaki gunung, kan kita belum pernah nih sebenarnya kan. Baru. Jadi yang paling penting itu ya fisik yang pertama, karena kan kita naik gunung itu ya fisik, kemudian mental juga, kemudian belajar juga gitu, banyak belajar juga. Kalau memang mau ditanya apa yang harus dilakukan di awal itu ya kita harus di fisik dulu. Misalkan kalau emang kalau kita di Aceh itu terkenal di sini kan Murni Telong itu udah semua kalangan bisa lah untuk mengakses di sana. Cuman kita nggak bisa sepelekan juga gitu.
kita itu harus sebelum naik Bukit Telong itu kita harus coba-coba dulu kalau di sini tuh ada Luk Matai. Kita tes dulu, kita tes kemampuan kita. Oh, seberapa sanggup gitu. Apakah kalau emang Matai nanti bisa kelelahan, besok itu harus push lagi kemana, ke bukit-bukit yang bisa kita akses gitu kayak Bukit Siron. Nah itu menjadi salah satu momentum juga agar fisik kita ini nggak terlalu kaku gitu, nggak terlalu shock gitu ketika nanti menghadapi gunung-gunung yang udah di atas seribuan atau 2000-an gitu. Cuman kalau emang mau ditanya Bukit Telong ataupun gunung-gunung wisata lain itu bisa kita akses sebenarnya. Kalau emang fisik-fisik kita itu kurang mampu, ya kita bisa coba. Kalau emang mau coba langsung di Bukit Telong ataupun ya itu udah fasenya itu udah fase gunung wisata. Jadi kita nggak sendirian lagi gitu. Jadi kalau emang mau apa-apa di trek itu kita udah bisa diakses karena jalurnya pun sudah luas. Kemudian orang mendaki di sana pun Banyak. nggak berhenti lah, banyak lah wisatawan pendaki di sana. Jadi itu gitu. Mungkin ya kalau di daerah-daerah Sumut kayak mungkin pendaki-pendaki pendulu itu mereka lebih sering mendaki bukit daripada gunung. Jadi mereka bukit dulu. Jadi step by step dia misalnya dari bukit ini setelah memang tidak memungkinkan baru dia mulai ke gunung seperti itu. Keren ya. Berarti kalau Farel nih kalau di Sumut cuma Holbung ya? Ya, Masih pemula kita, Bang. ya nggak masalah sebenarnya. Emang sebenarnya kita itu nggak bisa memaksakan diri juga gitu. Kita tuh harus tahu dulu kapasitas diri kita itu semana gitu. Kalau emang kita bisanya di Holbung ya di Holbung dulu nggak masalah. Nanti ketika Holbung udah ini udah bisa nih, kaki saya udah oke, udah aman gitu. Baru kita coba yang lain gitu. Nanti ketika emang udah terbiasa, apalagi kita kan harus membawa beban tuh kalau kita naik gunung. Kalau emang open trip tadi kita cuman bawa tas-tas yang 20 liter atau 30 liter. Cuman kalau udah berbicara pendakian bersama atau ekspedisi kan kita udah makainya itu yang 15 kilo bawaannya 20 sampai 20 kilo kalau ekspedisi itu kan harus menyesuaikan juga lah dengan kondisi kita gitu. Emang harus benar-benar prepare gitu. Iya, Bang, kalau benar-benar ekspedisi fit. gitu ya. Tuh kira-kira abang pernah nggak jadi panitia open trip gitu atau semacamnya? Kebetulan saya itu dilibatkan juga ada salah satu komunitas, kayak bukan komunitas juga, kayak perkumpulan gitu. Nama di Aceh juga itu ada memiliki jasa open trip itu. Jadi dulu sempat bawa kawan-kawan open trip juga itu kayak di Pecari, kalau kawan-kawan tahu itu di air terjun Pecari. Kemudian kayak di Selawah Agam juga itu pernah saya bawa kawan-kawan open trip itu, peserta-peserta open trip itu ya. Kita kalau emang membawa orang itu ya tim open trip ini harus siap gitu. Misalkan kita harus masakin logistik mereka, kita harus siap waktu itu, harus makanan mereka tuh harus siap gitu. Orang peserta kan nggak mau tahu tuh, yang penting dia udah bayar, dia dapat makan. Ya dia nggak mau tahu hal-hal teknis di belakang itu, dia nggak mau Terima tahu. bersih, Jadi terima kita bersih. kita aja yang mempersiapkan orang-orang panitia ini gitu. Iya benar. Masya Allah. Lanjut mungkin abang dari abang. Masya Allah. Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Aduh. Oh iya nih bang, ini kan kita kan di gunung nih, jadi kondisi cuaca itu kan sangat ini ya kan, sangat Tidak menentu. mempengaruhi ya. Bagaimana cara abang-abang ini mengatasi kondisi cuaca ekstrim selama ekspedisi? Mungkin diri ini Mungkin kalau cuaca ekstrim kami lebih kayak memprepare yang pertama alat yang paling penting adalah mantel memang. Oh iya. Mantel itu paling penting karena dari setiap pendakian itu pasti kita akan diguyur hujan gitu. Pasti akan diguyur hujan. Karena meskipun kita tidak diguyur hujan, setidaknya kita bisa melindungi alat-alat yang memang seperti elektronik itu untuk melindungi dari kelembapan atau genangan air begitu, Bang. Kalau cuaca ekstrim sih biasanya yang kedua tuh tenda. Nah, sekarang banyak orang yang salah kaprah, Bang. Maksudnya kayak orang-orang sering kayak kalau nenda itu ada dua tipe tenda, yaitu single layer dan double layer. Dan ada yang pakai fly sheet. Nah, ada orang-orang yang mendaki gunung tuh pakai single layer, padahal kalau kita mendaki pakai single layer itu embun aja tembus, Bang, ke dalam. Jadi dia sampai atas tuh kayak bergenang gitu airnya gitu. Nah, kalau di pendakian gunung biasanya orang itu menggunakan persiapannya fly sheet. Jadi sudah double layer, tenda itu di atasnya tuh kayak dikasih terpal gitu, Bang. Fly sheet namanya. Ada tambah lagi. Jadi proteksi untuk untuk hujan itu semakin tinggi lah proteksinya ya, gitu. Seperti itu. Mungkin
tambahan ya kalau emang kalau kita bilang kayak single layer kemudian ada yang double layer itu tenda-tenda yang emang ada rate-nya. Misalkan kalau single layer itu di ketinggian dari 0 sampai ke 100 atau 200 mdpl. Nah, itu boleh kita pakai. Masih oke. Kalau emang udah mencakup 1000 ke atas itu kita baiknya itu buat double layer. Double layer itu ditambah lagi dengan bivaknya flash sheet. Flash sheet itu kayak tenda juga, cuman dia itu lebih ke daun talas ya. Iya, Bang. Daun talas Betul, gitu. Bang. Jadi kalau nanti kawan-kawan search aja ada flash sheet itu bermacam-macam ukuran juga, ada yang se-4 kali 4. Nah, flash sheet itu menjadi bagian yang terpenting juga apalagi kita kalau melakukan ekspedisi nih ya. Kalau saya bercerita ekspedisi, kalau ekspedisi itu kita itu lebih nggak menggunakan tenda gitu. Lebih nggak menggunakan tenda, lebih memanfaatkan flash sheet. Jadi kan kalau kita ekspedisi ini kan kita nggak tahu nih titik-titik koordinat yang emang harus kita ngecamp di mana gitu. Kita kan nggak tahu, misalkan karena ekspedisi ini gunung-gunung yang emang itu nggak sering diakses. Yang Kita jarang menggunakan navigator dan titik koordinat yang udah kita persiapkan dari awal. Jadi kita nggak tahu nih. Kita targetnya di titik ini kita ngecamp malam misalkan. Kita pas nyampe di sana, cuman di sana itu nggak ada bivak ataupun pelataran yang emang bisa dipasang tenda gitu. Rata gitu. Jadi kita cuman bangun bivak itu ya dari flash sheet. Dari flash sheet itu kita bangun bivak dan segala macam. Nah kemudian yang paling terpenting itu yang kita persiapkan ketika kita berkegiatan di outdoor itu ya SB, kalau kita bahasanya itu kepompong lah, apa namanya, selimut kepompong kayak gitu, kalau kayak sleeping bed gitu. Itu bagian terpenting. Kemudian kayak mantel tadi, mantel itu ya menjadi item terpenting. Kalau emang kita nggak hujan, setidaknya mantel itu kalau udah di ketinggian 1000 itu kan suhu udah nggak nentu tuh, ada yang udah turun minusnya ataupun yang hujan, kabut, segala macam kabut itu kan mengandung air juga ya. Walaupun nggak hujan lebat, setidaknya mantel itu bisa menjadi bagian yang bisa menjaga alat kita tadi kalau dibilang Gary. Kemudian bisa juga suhu tubuh di kita itu terjaga gitu. Jadi suhu tubuh itu nggak langsung lepas gitu. Pengalaman saya kemarin itu ketika mendaki Gunung Dempo itu saya hampir mati juga gitu. Karena saya menyepelekan hal itu gitu. Menyepelekan mantel tadi. Jadi mantel memang udah dipersiapkan, cuman ketika itu tinggal di tempat kawan, ketika udah di kaki gunung, saya keingat, mantel kok nggak ada nih. Jadi saya pun menyepelekan, ya udahlah nggak apa, aman nih kayaknya, karena gunung itu kita nggak bisa diprediksi kan. Di bawah itu kita lihat cerah, kemudian pas kita di atas itu udah hujan, badai segala macam. Jadi di situ hal fatal yang emang menjadi pelajaran juga bagi saya. Mantel itu ya mau nggak mau emang harus ada gitu. Jadi ketika saya naik itu udah sampai ke pilarnya itu udah petir, hujan segala macam ya, saya itu udah hipotermia. Inilah ringan kalau istilahnya, karena hipotermia itu gejala awalnya itu tangan beku, bibir pun udah agak susah untuk digerakkan. Ya itu tadi, mungkin kawan-kawan kalau emang penasaran nanti ceritanya gimana, nonton aja di YouTube saya. Ternyata Mungkin nanti di YouTube dokumentasi itu saya akan ya. bercerita gimana pengalaman saya mendaki Gunung Dempo ini. Jadi di situ saya ceritain gimana ketika saya itu gejala hipo itu gimana, karena emang itu kalau setengah jam lagi tenda itu tidak berdiri ataupun flash sheet itu tidak kami pasang, kemungkinan saya akan lewat tuh, akan tap gitu kan lewat, karena kondisinya itu emang tangan saya ini nggak bisa digerakkan, kemudian bibir saya ini udah beku. Cuman kita tuh kan udah kita tahu lah untuk cara mengatasinya tuh tahu gitu kan. Cuma ya saya paksa untuk mengatasi itu. Cuman kan ada durasi dan per menitnya itu gimana cara mendurasikannya. Misalkan kalau emang udah kaku itu setengah jam lagi kalau emang nggak ada tenda, mungkin saya akan lewat kemudian kesadaran pun akan hilang gitu. Jadi saya ketika itu langsung kebetulan kawan, karena di Dempo ini kami mendakinya cuma 2 orang. Dan itu pun bukan di hari libur, jadi hari-hari kerja. Jadi Dempo itu kalau emang hari libur tuh rame, cuma kalau emang hari biasa itu palingan 1 tim 2 tim. Kami kemarin itu cuman berdua di pelataran, kemudian dengan kondisi seperti itu dan kawan saya tuh kakinya udah agak ini juga kayak apa? Kebas ya. Bukan kebas, kayak mati rasa gitu. Cuman dia pakai mantel, jadi suhu tubuh dia masih terjaga. Kalau saya tuh kan emang hujan emang langsung ke badan, kemudian pun ya nggak ada, suhu itu nggak terjaga. Jadi suhu ketika saya jalan itu emang keluar terus. Kalau emang ada
mantel itu kan suhunya didorong ke dalam lagi, jadi dingin itu nggak terlalu. Nah nanti kalau emang penasaran nanti bisa ditonton itu. Iya. Itu buat Channelnya kawan-kawan Fat pemirsa Jerry, pendengar. R-nya 3, I-nya 1. Iyo, R-nya 3, I-nya 1. Itu dia. Oke bang, dari abang, Bang Farel mungkin tambahan Ada lagi? satu pertanyaan lagi nih Bang. Oh, satu pertanyaan lagi ya bang. Ya. Habis ini kita selesai. Dari cerita-cerita abang-abang semua tadi kan bawa carrier berbelas-belas kilo. Nah, jadi mau tanya nih, kayak mana pembagian logistik makanan dan air selama pendakian nih bang, biar selesai tercukupi selama perjalanan. Iya. Baik. Kalau kami ya di pendakian yang kami kadang kan pendakian yang biasa kan fun-fun aja. Kami tuh kayak membagi. Jadi ada tas ransel yang digunakan untuk membawa perlengkapan camp dan ada juga tas ransel yang digunakan untuk membawa logistik. Jadi dipisah dia nggak digabung gitu misalnya. Jadi misalnya kayak ada satu orang nih di depan, dia yang megang semua peralatan camp dari SP segala macam gitu. Misalnya kami bikin berenam ada 3 tas. Nah, tas satu lagi ini fungsinya untuk membawa semua makanan. Tas yang ketiga ini biasanya digunakan untuk membawa kayak perlengkapan pakaian gitu, dan biasanya kan ini yang paling ringan tuh. Nah ini diisi air bang biasanya. Kalau kami diisi air itu, jadi pembagian itu sudah tertata gitu. Misalnya kayak kalaupun 2 tas ya dibagi juga gitu. Jadi kalau untuk pembagian makanan juga mungkin kita mana ya, kalau pendakian kami tuh kayak pendakian santai aja gitu. Kalau dia memang megang logistik, berarti dia juga yang masak nanti gitu. Dia masak juga gitu, karena Luar biasa tanggung jawabnya. ya karena jika dia bawa tas itu berarti dia yang masak gitu. Karena kalau saya nggak terlalu tertata kali ya, misalnya nggak terlalu sistematis kayak Bang Jerry punya gitu, tapi saya kayak lebih kayak udah kita fun aja, kita saling berbagi aja gitu. Ini dari Bang Jerry. Nah itu tadi, kalau emang pendakian bersama itu lebih enjoy sebenarnya, lebih fun. Kalau kita pendakian bersama itu kita nggak mikirin gimana harus plotting logistiknya. Yang penting kawan have fun ya, kita have fun. Misalkan oh ya udah aku bawa aja logistik, oh ya udah aku ini, ya udah kita fun aja, nggak ada yang harus tertata-tata kali. Kalau emang kita berbicara ekspedisi itu ya kita harus membagi rata semua. Misalkan nih ada satu ekspedisi itu misalkan waktunya itu 7 hari. 7 hari itu kan kita harus memplotting logistik itu kan lumayan tuh kan, lumayan banyak. Sebenarnya logistik itu ada rumus-rumusannya juga. Rumusan kita nyusunnya. Cuma saya tuh belum belajar karena setiap ekspedisi saya tuh jatuhnya ke dokumentasi gitu. Biasanya untuk ekspedisi itu ada yang bagian logistiknya, ada yang bagian navigatornya. Jadi bagian-bagian itu ya orang ini yang ngurus gitu. Misalkan kita ekspedisi itu selama 7 hari. Satu orang itu dapat misalkan 6 paket ataupun berapa paket. Nanti itu yang di plotting. Makanya ketika naik gunung, kalau kita bicara ekspedisi itu paling kurang itu kita bawa tas itu 60-an atau 60 up 5. Jadi jadinya 65 liter. Itu sekitaran maksimalnya itu paling bisa kita bawa itu satu orang tuh 20 kilo. Karena kalau kita bicara ekspedisi hari pertama sampai hari ketiga itu yang lumayan berat gitu, karena logistik itu kan karena masih utuh penuh. semua gitu, masih utuh segala macam. Ketika pulang itu baru udah ringan. Jadi nanti untuk rumusan kita logistiknya itu ya biasanya ekspedisi itu bagi rata, pukul rata semua. Nah, misalkan kalau emang dia nanti navigator ya udah paket berapa dia, misalkan kita nanti paket berapa, jadi ditumpuk-tumpukin. Kalau kita tuh kayak bagi kurban juga, daging kurban ini siapa yang mau ambil misalkan gitu. Jadi udah karena kalau ekspedisi ini dia tuh sampai tas pun diukur gitu. Tas tuh harus dicek, oh satu orang ini berapa gitu. Kemudian beras itu satu orang berapa bambu gitu, sekali makan berapa orang gitu. Jadi sampai segitunya gitu. Makanya orang-orang di gunung sampai 28 hari itu dia bisa memanage itu gitu. Memanage itu bisa dia, ada yang namanya juga sistem tanam ya. Sistem tanam itu sering kita gunakan ketika pendakian panjang itu sampai 14 hari atau 12 hari itu untuk meringankan beban juga. Kita itu harus tanam logistik di mana gitu. Cuman tanamnya pun nggak sembarang nanam juga. Kita lihat juga situasi hewan di sana, apakah di sana itu banyak hewan yang di darat atau yang di atas gitu. Jadi kita lihat di situ juga. Sebenarnya kalau pendakian ini nggak cukup 10 menit sebenarnya kita ngomong. Lebih senang ini kita ngomong kayaknya. Iya benar. Ketimbang kita berbicara 2 jam ini. Berbicara yang kemarin ya, yang episode yang lalu kan. Yang lalu. Cuman lebih seru kayaknya. Cuman itulah untuk sekilasnya ekspedisi, kemudian pendakian bersama, open trip itu sama-sama mendaki gunung. Cuman memanagenya itu yang berbeda gitu. Benar, masya Itu Allah.
Jadi seperti itu. Jadi tadi yang udah kita bahas itu bagaimana cara mengatur tim gitu. Lalu bagaimana cuaca itu semuanya emang sudah diperhitungkan. Bahkan sampai ke makan apa namanya tadi? Pembagian beras. Pembagian itu semua air. diperhitungkan itu Iya, untuk naik betul, gunung betul, Bang. aja. Nah disitulah kerja sama tim terjadi seperti itu. Ya terima kasih buatnya Bang Jerry. Sama-sama. Oke dan Bang Gary. Sama-sama. Kawan-kawan jangan lupa dengerin dan nonton juga di YouTube-nya Bang. Fat Jerry, R-nya 3, I-nya 1. Iya, seperti itu. Ya, kami dari Otas Talk mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.